Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Putri selaku moderator dari kelompok ini. Kami akan menjelaskan materi tentang jenis dan ragam dialog dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Ardina Khairunisa dengan NIM 20100002. Yang kedua Aulia Putri dengan NIM 20100009. Yang ketiga Rekayari dengan NIM 20100011. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan materi. Jenis dan ragam dialog. Dialog merupakan level sintaksis dari manusia dan komputer. Jenis notasi dialog ada diagramatik, mudah dibaca; tekstual, mudah dilakukan analisis formal. Dialog berkaitan dengan semantik sistem, apa yang dilakukan oleh sistem; dan presentasi, bagaimana sistem ditampilkan. Nah, pengertian dialog itu sendiri adalah dalam perancangan user interface. Dialog memiliki arti struktur percakapan antara user dengan sistem komputer. Nah, secara IMK, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Sebelum mendesain sebuah dialog, manusia harus memahami bahasa komputer. Adapun bahasa komputer dapat dibagi 3 tingkatan, yaitu yang pertama leksikal, merupakan tingkat yang paling rendah, yaitu bentuk icon pada layar tombol yang ditekan. Pada bahasa manusia, ekivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Yang kedua, sintaksis merupakan urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, ekivalen dengan grammar suatu kalimat. Yang ketiga, semantik merupakan arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan dunia eksternal. Ada hal yang mendasari desain dialog. Pemisahan deskripsi dialog dari program secara keseluruhan dikarenakan agar lebih mudah dianalisa, dan apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang digunakan. Bahkan desainer juga dapat menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog. Nah, notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Notasi diagramatik merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan bentuk ini memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog. Kelemahannya, sulit menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Ada 5 metode yang digunakan notasi diagramatik. Yang pertama, State Transition Network atau STN. Komponen STN ada lingkaran menggambarkan state dari sistem. Tanda panah yang terdapat antara state disebut juga transisi. Tanda panah ini diberi label yang menjelaskan tentang tindakan user yang menyebabkan transisi dan respon dari sistem. Contohnya, terdapat pilihan dari state line to. User dapat melakukan double klik pada suatu titik dan menyelesaikan polyline. Berpindah ke state finish, atau user dapat melakukan single click yang berarti menambah titik baru pada polyline sehingga terjadi transisi kembali ke state line 2. Yang kedua, Hierarchical State Transition Network. Karakteristiknya yaitu digunakan untuk deskripsi sistem yang lebih lengkap. Mirip dengan STN dengan fitur tambahan berupa gabungan state. Digunakan untuk sistem yang besar. Contohnya, pada drawing tool terdapat 3 sub menu, yaitu graphic, text, dan paint. Yang ketiga, Herald State Chart. Karakteristiknya digunakan untuk spesifikasi sistem reaktif yang kompleks secara visual.
mampu mengakomodasi masalah seperti konkurensi dan escape. Contoh panel kendali TV dengan 5 tombol kendali on, off, mute, set, dan reset. Yang keempat ada flowchart, karakteristiknya mendeskripsikan dialog yang sederhana dan mudah dimengerti, merefleksikan sudut pandang programmer daripada user. Yang kelima, JSD diagram, karakteristiknya digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan desain dialog. Digunakan untuk sistem sederhana, terbatas dan berbasis menu dan jelas. Notasi tekstual. Dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan, yaitu 1. Tata bahasa atau grammar. Notasi dialog tekstual fokus pada aksi yang dilakukan oleh user. Ada 2 jenis grammar, yaitu BNF dan regular expression. Karakteristiknya yaitu 1. Regular expression banyak digunakan untuk mendeskripsikan kriteria pencarian tekstual yang kompleks. 2. Regular expression digunakan untuk analisis leksikal bahasa pemrograman. 3. Regular expression dan BNF tidak digunakan untuk merepresentasikan konkurensi dialog. BNF itu sendiri adalah back as, now, from. 2. Aturan produksi. Bentuk umumnya if conditional dan action. Karena menggunakan if kondisi dan. Karakteristiknya yaitu berorientasi pada event, state, atau gabungan. Baik untuk task paralel, bukan task sequence. CSP dan proses aljabar digunakan untuk proses sequential atau terurut pada natural language base dan bersama-sama. Misalnya dalam penggunaan mouse, keyboard, dan draw menu secara bersama-sama. Semantik dialog. Biasanya struktur dialog bersifat sintaktis. Dialog semantik memberi tambahan catatan dialog formal mengenai arti suatu aksi dan user. Dibiarkan menginterpretasi sendiri. Ada 2 aspek dalam dialog aplikasi dan user. Pendekatan yang dilakukan. 1. Spesifikasi notasi semantik untuk special purpose. 2. Berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan beberapa coding dalam notasi dialog. 3. Berhubungan dengan spesifikasi notasi formal. Desain dan analisis dialog. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. 1. Berfokus pada aksi user, apakah terspesifikasi dengan baik. 2. Memperhatikan kondisi dialog. 3. Isu presentasi dan leksikal, bagaimana tampilan dan fungsi tombol. Baiklah, itulah penjelasan tentang jenis dan ragam dialog dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!